Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibe Prianto dengan NIM 182221059. Di sini saya akan menjelaskan pendahuluan mekanika fluida dengan memilih salah satu topik yang akan nanti saya jelaskan dengan berdiskusi dengan ChatGPT. Nah, ini ada pendahuluan. Di sini ada beberapa topik ya, seperti definisi dan ruang lingkup mekanika fluida, ada konsep fluida dan perbedaan dengan benda padat, kemudian ada sistem satuan dan dimensi dalam mekanika fluida, terus ada sifat dasar fluida, massa jenis, viskositas, tegangan permukaan, dan tekanan uap. Kemudian ada konsep tegangan dan fluida, tegangan normal, dan tegangan geser, dan juga jenis aliran fluida, aliran laminar dan turbulen, aliran kompresibel dan inkompresibel. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu saja, yaitu tentang definisi dan ruang lingkup mekanika fluida. Nah, di sini saya akan berdiskusi dengan ChatGPT. Di sini saya akan menanyakan tentang penjelasan mengenai definisi dan ruang lingkup mekanika fluida. Nah, untuk definisi dan ruang lingkup mekanika fluida ini, apa sih mekanika fluida? Jadi, mekanika fluida itu adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari perilaku fluida seperti cairan dan juga gas, serta interaksi dengan gaya-gaya eksternal lainnya. Nah, ilmu ini juga menganalisis tentang aliran fluida, tekanan, viskositas, dan fenomena-fenomena fluida lainnya dalam keadaan diam maupun bergerak. Nah, di sini ada ruang lingkup ya. Jadi ruang lingkupnya di sini itu ada beberapa bidang seperti hidrostatika atau statik fluida, kemudian ada dinamika fluida, terus ada mekanika fluida komputasional. Kemudian untuk pengaplikasiannya ini juga eh, banyak, seperti ada di teknik sipil seperti perancangan bendungan, irigasi, dan saluran air. Kemudian ada di teknik mesin seperti pendingin mesin, sistem hidrolik, dan lain-lain. Saya akan bertanya lagi untuk mendetailkan lagi. Nah, di sini saya ingin mendetailkan lagi tentang poin-poin pentingnya yang lebih mendalam dan memberikan contoh serta untuk apa sih mechanical fluida itu. Nah, di sini lebih eh, lengkap lagi. Jadi yang pertama tadi tentang statis fluida atau hidrostatika.
Jadi ini adalah cabang dari mekanika fluida yang mempelajari tentang fluida dalam keadaan diam. Eh, Fokus utamanya yaitu tentang tekanan dalam fluida dan gaya yang dihasilkan oleh fluida yang diam. Kemudian ada konsep-konsep penting seperti tekanan dalam fluida dan tekanan dalam fluida ini bertambah seiring dengan kedalamannya. Kemudian ada prinsip Pascal ya. Jadi tekanan yang diberikan pada fluida dalam wadah tertutup akan terus secara merata ke seluruh bagian fluida. Contohnya seperti dongkrak, terus ada rem hidrolik dan lain-lain. Kemudian ada gaya apung dan prinsip Archimedes. Jadi benda yang dicelupkan ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas sebesar berat fluida yang dipindahkan. Contohnya seperti kapal dapat mengapung di air, balon udara dapat melayang di atmosfer. Kemudian untuk pengaplikasiannya di sini ada perancangan bendungan dan tangki air, kemudian ada sistem hidrolik seperti rem kendaraan dan alat berat, terus ada perhitungan gaya apung pada kapal dan kapal selam. Kemudian selanjutnya yang kedua, poin yang kedua tentang dinamika fluida atau hidrodinamika dan aerodinamika. Ini mencakup studi tentang fluida yang bergerak, hmm, tentang tekanan dinamis dan interaksi antara fluida dan benda yang melewatinya. Nah, konsep-konsep pentingnya seperti persamaan kontinuitas, hukum kekekalan massa dalam aliran fluida. Nah, di sini A1, V1 sama dengan A2, V2, di mana A ini adalah luas penampang dan V ini adalah kecepatan fluida. Contoh, ini ada contohnya juga seperti air yang keluar dari selang dengan ujung sempit memiliki kecepatan yang lebih tinggi. Kemudian ada persamaan Bernoulli, ada hukum kekalahan energi dalam aliran fluida. Ini contohnya seperti sayap pesawat yang dirancang agar tekanan di bagian atas lebih rendah, menghasilkan gaya angkat. Nah, selanjutnya ada aliran laminar dan turbulence. Nah, ini terus kemudian selanjutnya ada mekanika fluida komputasional. Ini menggunakan computational fluid dynamics atau CFD adalah metode numerik yang digunakan untuk mensimulasikan dan menganalisis aliran fluida menggunakan komputer. Nah, di sini ada konsep-konsep ya, menggunakan metode numerik seperti metode elemen, finite element method atau FEM untuk menyelesaikan persamaan fluida kompleks. Gunakan untuk memprediksi pola aliran, distribusi tekanan, dan interaksi fluida dengan struktur. Nah, selanjutnya ada rheologi dan fluida non-Newtonian. Ini mempelajari perilaku yang tidak mengikuti hukum viskositas Newton, yaitu fluida yang memiliki viskositas yang berubah tergantung pada tegangan geser yang diberikan. Nah, sebenarnya ada jenis-jenis ya, jadi jenis fluida non-Newtonian ini eh, ada fluida pseudoplastik. Ini viskositas ini menurun saat diberi gaya geser seperti cat dan juga darah. Kemudian ada fluida dilatan ini viskositas ini meningkatkan saat diberi gaya geser seperti larutan tepung maizena dalam air. Nah, kemudian ada fluida plastis Brigham ini membutuhkan tegangan awal sebelum mulai mengalir. Contoh seperti pasta gigi, lumpur. Kemudian untuk pengaplikasiannya ini ada di industri makanan seperti saus tomat yang harus dikocok agar mengalir. Kemudian ada di industri farmasi, ada formulasi obat. Kemudian ada teknik pengeboran minyak seperti lumpur yang memiliki viskositas bervariasi.
Nah, untuk kesimpulannya, jadi mekanika fluida ini adalah bidang ilmu yang sangat luas eh, dengan banyak aplikasi dalam kehidupan sehari-hari dan industri, seperti dalam perancangan kapal dan pesawat, seperti dan juga sistem perpipaan hingga simulasi aliran darah dalam tubuh. Semua melibatkan prinsip-prinsip mekanika fluida. Nah, memahami konsep ini pada dasarnya seperti tekanan, aliran fluida, viskositas sangat penting untuk berbagai eh, teknik bidang. Oleh karena itu, ini mekanika fluida ini menjadi salah satu ilmu yang fundamental dalam sains dan juga rekayasa. Saya rasa cukup itu saja penjelasan dari definisi dan ruang lingkup di dalam mekanika fluida. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.